Halo Pedikers. Tragedi Pulau Rempang menjadi perjalanan kelam konflik lahan antara pihak pemerintah bersama investor asing melawan masyarakat. Kesan pemerintah lebih mementingkan investor asing dibanding rakyatnya sendiri sangat kentara dalam tragedi Rempang ini. Namun ternyata ada kasus penggusuran yang lebih besar lagi. Belakangan ini warga Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat juga mati-matian menolak rencana megaproyek strategis nasional yang akan dibangun oleh PT Abaco Pacific di atas tanah seluas 30.000 hektar. Lantas seperti apa wujud megaproyek ini? Mari kita bongkar. Lebih dari 1.000 orang warga Jorong Pigoga, Pati Bubur, Air Bangis bersama aktivis dan mahasiswa berunjuk rasa dan menyuarakan aspirasi terkait PSN di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang. Tak tanggung-tanggung, unjuk rasa ini berlangsung selama sepekan sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2023 lalu. Sebelumnya, rencana mega proyek di Air Bangis ini diusulkan melalui surat Gubernur Sumatera Barat berkop Balai Penelitian dan Pembangunan Daerah kepada Menteri Kemaritiman dan Investasi dengan nomor surat 070-774-Batlibang 2021. Berdasarkan informasi yang telah dirangkum, surat pengusulan tersebut sampai saat ini memang masih dalam proses pengkajian di pusat. Sedangkan soal lahan di Air Bangis yang rencananya akan menjadi lokasi mega proyek, statusnya 100% kawasan hutan. Dengan luas lahan yang dibutuhkan mencapai 30.162 hektar. Di lokasi inilah nantinya akan dibangun mega proyek kawasan industri, yang diantaranya ada kilang minyak, petrochemical, oleochemical, building, manufacturing, metallurgi, serta industri makanan dan minuman. Pembangunan kilang minyak ini merupakan investasi dari konsorsium Australia, Indonesia, dan Kanada lewat PT Abaco Pacific Indonesia dengan nilai investasi sebesar 150 triliun rupiah. Selain kawasan industri tersebut, akan dibangun juga bandara internasional dan Highland City yang di dalamnya akan terdapat Olympic Park, West Highland City and Housing, kampus dan pusat penelitian, serta kawasan pusat perkantoran dan Abaco Tower. Kemudian untuk para masyarakat yang ingin menetap pada pembangunan kawasan pusat pendidikan, kawasan perumahan, kawasan perkantoran dan apartemen, Skyview City dan pusat instalasi pengolahan air. Tak berhenti sampai di situ saja, rencananya juga akan dibangun kawasan hijau atau green area, yang diantaranya meliputi pantai, hutan, pulau, Long Beach, gunung, pusat hutan bakau dan pariwisata, otoritas pelabuhan Abaco, serta berbagai pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan luasnya lahan yang akan dipakai untuk megaproyek ini, serta mengantisipasi dampak sosial dan lingkungan yang akan terjadi, sejumlah warga dan aktivis pun telah menyampaikan penolakan keras kepada pemerintah setempat. Lantas, seperti apakah wilayah seluas 30.000 hektar yang akan menjadi lokasi megaproyek ini? Nagari Air Bangis mungkin belum familiar di telinga banyak orang. Namun keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki tempat ini layak mendapat perhatian lebih. Tersembunyi di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Air Bangis memiliki segudang potensi yang belum banyak terekspos. Dengan luas wilayah mencapai 440,48 km persegi, yang setara dengan sekitar 11,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Air Bangis memiliki letak geografis yang menarik. Dengan ketinggian dari permukaan laut mulai dari 0 sampai 319 mdpl, kawasan ini menawarkan panorama yang memukau dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Satu-satunya nagari atau distrik yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Beremas ini juga memiliki batas wilayah yang menarik. Di sebelah selatan, Nagari Air Bangis bertemu langsung dengan Samudra Indonesia. Hal ini membuat Nagari Air Bangis memiliki potensi wisata bahari yang menarik wisatawan. Potensi wisata bahari yang melimpah menjadikan Nagari Air Bangis sebagai desa wisata. Bahkan sejak tahun 2002, Nagari Air Bangis dijadikan sebagai pusat pariwisata oleh pemerintah setempat. Destinasi wisata yang menjadi andalan negeri tersebut diantaranya Taman Nagari Pantai Air Bangis, Pantai Tugu, wisata pulau, wisata hutan mangrove, dan wisata bahari lainnya. Desa wisata Nagari Air Bangis juga menawarkan beragam pilihan paket wisata dan oleh-oleh untuk para pengunjung. Selain wisata bahari yang cukup beragam, desa wisata tersebut juga menawarkan wisata budaya berupa tari pilin salapan dan kesenian basira. Wisata kuliner desa wisata Nagari Air Bangis juga dapat menjadi pilihan bagi para wisatawan yang datang. Kuliner ikonik dari tempat ini yakni gulai hiu dan ikan asin tala. Sementara itu, di sebelah utara Nagari Air Bangis berbatasan dengan Kecamatan Ranah Batahan.
Batas baratnya langsung berhubungan dengan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan di sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Koto Balingka. Air Bangis juga memamerkan keindahan alamnya melalui 36 sungai yang mengalir di wilayahnya. Tak hanya sungai, 2 danau yang bernama Danau Karuah dan Danau Jernih juga menjadi bagian dari daya tarik alam negeri Air Bangis yang tidak boleh diabaikan. Setelah melihat keindahan Air Bangis, kita kembali membahas kontroversinya yang akan dijadikan lokasi megaproyek strategi nasional alias PSN. Persoalan PSN ini kemudian dipertanyakan anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada 13 September lalu. Andre memang dikenal vokal menyuarakan masalah Sumber mempertanyakan langsung masalah megaproyek di Air Bangis tersebut kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Yang kedua, Andre mempertanyakan perusahaan yang akan berinvestasi. Seperti informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, pihak asing yang akan berinvestasi dalam bidang refinery atau kilang pemurnian minyak tersebut merupakan konsorsium perusahaan asal Australia, Indonesia, dan Kanada lewat PT Abaco Pacific Indonesia. Menjawab pertanyaan Andre Rosiade, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa status rencana investigasi di Air Bangis belum ditetapkan. Namun keputusan soal penetapan proyek strategis nasional menurut Bahlil bukan kewenangan kementerian yang dipimpinnya. Kemudian Bahlil melanjutkan bahwa PT Abaco Pacific yang membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar juga bukan domain Kementerian Investasi. Terkait persoalan penolakan mega proyek ini, DPRD Sumatera Barat juga telah menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan beberapa elemen aktivis serta mahasiswa. Dilansir dari laman top1.com, saat pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar yang bernama Suirpen Sweep mengatakan, secara kelembagaan bahwa DPRD tidak menginginkan adanya gesekan sosial terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pihak DPRD akan melakukan pendalaman demi mencari solusi untuk persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis. Seperti yang telah disampaikan di awal, megaproyek kontroversial ini dilatar belakangi oleh perusahaan yang bernama PT Abaco Pacific Indonesia. Merujuk profil perusahaan yang dilansir dari situs idcheck.net, PT Abaco Pacific Indonesia tidak memiliki jabatan direktur atau dirahasiakan siapa orang yang menjabat sebagai direkturnya. Perusahaan ini sendiri terdaftar di Berita Negara pada tahun 2014 dengan nomor BN 53 TBN 34129. Dan beralamat di Gedung Palma, lantai 13 Suite 1304 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Meskipun informasi dasar perusahaan ini tersedia, status dan tujuan pastinya masih menjadi pertanyaan. Rencana pembangunan proyek strategis nasional di Kabupaten Pasaman Barat menjadi perdebatan yang semakin mendalam. Perlu diambil langkah bijak dalam mengevaluasi mega proyek ini, demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.